Sampun lengkap nggih Bapak Ibu nggih? Ampun, monggo Pak Lukman bisa dimulai. Izin kula mulai Pak Elga ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wabarakatuh. beramin wa bihi nasta'inu umuddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Panjab Elektronika, Bapak Arif Bayu Purwito, yang saya hormati Bapak Elga Aris Prasetyo selaku juri di LKS Elektronika tingkat Kabupaten Pasuruan, eh, dan tidak lupa pula Bapak Ibu pembimbing nggih, di LKS Elektronika, eh, di aplikasi Elektronika. Pertama-tama, marilah kita Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan untuk selalu menjadi terbaik. Kedua, shalawat salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjadi insan pendidikan seutuhnya. Baik, Bapak Ibu, untuk urusan waktu, pertama mungkin setelah ini ada sambutan dari Bapak Arif Bayu Purwito. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti kita bahas menjadi ilmu yang barokah manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sambutan dari penanggung jawab lomba bidang lomba elektronik aplikasi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Arif Bayu Brito. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Bapak Elga Aris Prasetyo selaku juri, Bapak Ibu selaku pembimbing bidang lomba Electronic Application, dan ada siswa dan rekan-rekan yang lain yang bisa saya bukan satu persatu, terutama panitia di SMK Negeri 1 Sukoharjo selaku panitia. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat, sehat, bertemu lagi, silaturahim dalam kondisi yang sehat ya Bapak Ibu. Dan ini agenda kita silaturahim adalah untuk agenda lomba kompetensi siswa. Banyak agenda-agenda yang lain ya, baik itu agenda MGMP atau yang lain. Kami sekarang kita dipertemukan dalam lomba kompetensi siswa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang pasti seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Cabang Dinas dalam pembukaan LKS Dikmen ya. Ini ada Dikmen, kata-kata Dikmen itu bahwasanya kita di sini adalah mencari yang terbaik. Ya, bukan berarti sekolah ini tidak baik ataupun yang kurang, tetapi apapun itu adalah siswa kita dari Kabupaten Pasuruan yang menjadi penerus-penerus kita kelak nanti. Nah, harinya Bapak Ibu di sini ya memang peran untuk saling bekerja keras untuk menjadikan SDM yang berkualitas itu salah satunya untuk dilihat indikatornya di bidang lomba ini. Walaupun banyak indikator yang lainnya, tetapi mungkin salah satu ini yang bisa untuk dilihat. Nah, Bapak Ibu, salah satu pesan yang disampaikan oleh Bapak Kajati tadi adalah dari Pak Ketua adalah menunjukkan bahwa sportivitas yang tinggi itu adalah salah satu bentuk karakter yang harus kita keep terus dalam diri kita.
Sehingga walaupun kita berlomba bersaing nanti di sini, namun persaudaraan, tim yang sehat, tim yang kuat, itu bekal buat anak kita untuk kedepannya. Dan terima kasih Pak Aris, Pak Elga Aris ya, salam kenal Pak Elga Aris ya. Sudah ketemu kemarin telepon-teleponan ya, banyak visi mungkin yang bisa disampaikan. Semoga ini nanti Pak Aris bisa ini ya Pak Aris, apa istilahnya banyak memberikan nanti masukan buat kami, karena ini adalah juga indikator buat kami, terutama di elektronika, nanti ke depannya kita kembangkan seperti apa. Jadi kalau ada yang kurang, oh ini ternyata pembelajaran di sini masih kurang, nah itu nanti akan kita kedepankan untuk berikutnya. Sehingga LKS ini bukan hanya sekedar untuk ini ya, tetapi bisa menjadi tolok ukur pembelajaran di kita salah satunya. Dan Bapak Ibu guru pembimbing, sehat selalu ya Bapak Ibu, tetap semangatnya tiap tahun ketemu ya. Walaupun kemarin ini apa saya tidak lain, tapi ini teman-teman lama semua Pak. Saya juga di bidang elektronika. Ini Pak Erwan, Bu Reni, Pak Lukman ini juga teman-teman di elektronika. Cuma saya sudah berapa tahun tidak megang solder ini ya. Ceritanya gimana? Gitu nggih. Ya, semoga ini bisa menjadi ajang kita untuk silaturahmi lagi ke depannya untuk bisa lebih baik dan mohon bimbingannya Pak Aris untuk siswa kita bisa untuk menjadi baik dan menjadi yang terbaik nanti di tingkat provinsi. Saya pikir gitu, selebihnya nanti saya serahkan kepada apa panitia dan juri ya untuk teknis perlombaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif Wahyu Perwito selaku penanggung jawab di lomba elektronik aplikasi. Betul bahwasanya integritas sama profesional ya. Ini kita harus kedepankan sehingga nanti kita bisa menghasilkan apa namanya juara yang maksimal nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, terus tidak bosan-bosan untuk terus memotivasi anak didiknya selama kegiatan pelaksanaan lomba gitu. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu petunjuk teknis nih. Dan apa-apa yang setelah ini disampaikan oleh juri dalam hal ini yaitu Pak Elga Aris Prasetyo. Terkait itu selebihnya nanti saya persilakan untuk Pak Elga Aris untuk memaparkan terkait dengan teknis lombanya dan lain-lain. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Arif selaku penjab dan seluruh Bapak Ibu guru pembimbing dan siswa yang mengikuti seleksi LKS tingkat Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Sebelumnya masih banyak yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elgaris Prastio. Mungkin ada yang satu alma mater. Saya lulusan UM 2015. Kemudian terus mendalami elektronika. Dan aktivitas saya sekarang gaduh-gaduh. Aktivitas utama tentu saja ngurus bisnis di PT Teknolab Caraka Internasional dengan bisnis turunannya di Akademi Indonesia dan Indoniaga Teknologi Corporate. Kemudian saya juga mengajar teknik elektronika industri di SMK Negeri 1 Nglegok sejak 2021. Dan saya juga dosen di Politeknik Angkatan Darat di Prodi Telekomunikasi Militer. Jadi selain ngurus bisnis, saya juga ngajar di SMK, saya juga ngajar di Politeknik Angkatan Darat. Jadi bantu Angkatan Darat untuk digitalisasi dan mempercanggih dari kendaraan ataupun dari senjatanya di improvement dengan teknologi. Yang berhubungan dengan LKS tentu saja saya sudah jadi juri LKS sejak 2022 sampai 2026 di tingkat kabupaten, terutama di tingkat Kabupaten Tulungagung. Kemudian saya juga expert di bidang
LKS juga, karena saya juga pembimbing di LKS Electronics juga. Dan mungkin itu nanti saya sebagai juri satu, karena juri itu kalau hanya satu nanti terkesannya subjektif. Jadi seperti yang tadi, kita harus jaga integritas dengan baik, maka perlu diadakan jurinya 2. Nanti juri yang kedua adalah saya bawa Mas Pradana Yoga sudah hadir juga, dan beliau juga sudah pengalaman jadi juri IoT di UM tingkat nasional, juga jadi juri LKS di beberapa kabupaten, dan kita juga partner di beberapa penyelarasan kurikulum baik di elektro, SIJA, TKJ maupun di bisnis digital. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Kita langsung saja ke teknis lomba. Ke teknis lombanya, saya coba buka dulu bentar di petunjuk teknis. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sampun Pak, aman. Oke, sampun. Untuk di lomba kompetensi siswa bidang lomba elektronik ini, kami desain sesuai dengan mirip-mirip dengan yang ada di provinsi. Tapi satu bidang yang tidak kita lombakan yaitu fault finding and repair, karena waktunya terbatas hanya 1 hari, maka yang nutut untuk 1 hari adalah prototype hardware design, assembly, pengukuran, dan embedded system programming. Maka yang fault finding and repair kita skip, tapi tidak apa-apa. Karena dari hal ini nanti juga waktu assembly juga nanti dibutuhkan fault finding yang detail, semisal ada error atau salah solder, salah penempatan komponen, dan lain sebagainya. Untuk poin penilaian, untuk yang modul A, itu totalnya ada 60 poin, dibagi dengan A1, itu di calculation and circuit design itu 15, di PCB design itu 20, di assembly and measurement itu 25. Kemudian di modul B atau di embedded system programming itu poinnya 40. Fase 1 sama seperti di provinsi itu akses I/O. Di fase 2 baru bikin application project. Ya, application project-nya nanti di smart home, ya, di smart home. Untuk detail spesifikasi penilaiannya sebagai berikut, mulai perancangan itu 15, desain layout itu 20, soldering itu 10, pemasangan komponen itu 5, pengukuran dan uji fungsi itu 10. Di ESP yang akses I/O itu 15, terus di application project-nya itu ada 25 poin. Tandanya begitu, jadi untuk tes project-nya yang pertama di modul A itu adalah sistem kendali motor DC. Ya, di sistem kendali motor DC itu ada perhitungan dan perancangan skematik diagram pakai software Eagle, desain layout, soldering, sampai menguji apakah perangkat itu berfungsi dengan sempurna. Di modul B kemarin kesepakatan dengan Bu Reni, karena dengan dana yang terbatas, maka untuk modul ESP-nya kami pinjami dari kami untuk keperluan lomba ini. Tapi untuk yang modul A itu semuanya kami sediakan dan bisa dibawa pulang nanti setelah lomba. Untuk jadwal H-1 ini nanti dihandle oleh penjab, bisa loading alat dan setting tempat mulai jam 12 sampai jam 3. Tapi ngikuti aja dari penjab, nanti kalau dari pagi boleh dipersilahkan. Nanti hari Rabu itu diharapkan jam 7 pagi itu peserta sudah masuk ruangan jam 7 pagi. Kita adakan briefing dan pembahasan soal secara singkat, ya, pembahasan soal secara singkat agar saat pengerjaan itu tidak muncul pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di jam 7.30 sampai jam 8 itu calculation dan circuit design itu 30 menit, PCB design itu 2 jam, kemudian di assembly itu juga 2 jam. Kemarin sudah kami uji, simulasi waktunya cukup untuk waktu segitu.
Untuk yang embedded system itu jam 12.45 nanti sampai jam 13.30 atau sekitar 45 menit itu untuk akses I/O. Karena akses I/O-nya nggak banyak juga nanti di soal. Di embedded system programming yang fase 2 atau yang smart home, nanti itu jam 13.30 sampai 14.45. Jadi total ada 2 jam tes untuk yang modul B. Untuk kisi-kisinya, prototipe hasil desain, untuk alat-alatnya standar ya Bapak Ibu. Jadi bisa bawa solder dan lain sebagainya. Bisa bawa monitor sendiri kalau memang butuh monitor eksternal. Nah, yang lainnya standar aja sama seperti yang lain. Kita masuk ke kisi-kisi. Di kisi-kisi LKS yang modul A1, itu nanti hanya ada 2, makanya waktunya cukup 30 menit. Hanya 2 perhitungan sederhana aja yang berhubungan dengan project di assembly. Tentu saja berhubungan dengan sistem kecepatan motor DC. Nanti apa ada di soal. Hanya nanti kita berikan 2 file, jadi nanti disiapkan flash disk nih Bapak Ibu. Nanti kita berikan file yang judulnya adalah LKS Kabupaten ini soal, kemudian yang ini adalah lembar jawaban. Jadi lembar jawaban sudah kami sediakan, tinggal nempel-nempel aja. Jadi nanti anak-anak menghitung, boleh bawa kalkulator, boleh pakai kalkulator yang ada di laptop, yang tidak boleh adalah akses internet. Jadi nanti sebelum lomba, biasanya kami mematikan semua akses internet yang ada di laptop masing-masing. Kemudian di pengerjaan sirkuit desain nanti wajib pakai fitur equation ya. Wajib gitu. Jadi nanti anak-anak dilatih untuk bikin fitur equation untuk menghitung rumus di lembar jawaban yang sudah kami sediakan. Tinggal tempel-tempel aja nanti gampang. Ini waktunya adalah 30 menit. Nah, diagram blok yang nanti soalnya tidak jauh dari diagram blok ini. Jadi satu soal, satu diagram blok saja ya. Satu soalnya. Daftar komponen kita berikan. Ini hanya kisi-kisi ya, nanti di soal ada yang beda. Saya kasih tahu, nanti di kisi-kisi seperti ini, tapi di soal nanti ada yang beda. Ini untuk menguji anak-anak seberapa detail dan seberapa teliti dan seberapa paham dengan apa yang dikerjakan. Jadi tidak hanya anak-anak menghafal, tapi juga paham apa yang dirancang. Nanti ada tambahan komponen dan juga ada beberapa komponen yang nilainya kami bedakan di soal. Itu nanti harap disampaikan kan. Semua perancangan nanti skematik itu pakai software Eagle. Kemarin saya pertimbangkan kenapa tidak pakai Altispice karena tidak semua sekolah itu terbiasa dengan Altispice. Jadi biar adil merata, yang terbiasa LKS di Jatim mungkin bisa Altispice, tapi yang tidak terbiasa nanti akan timbul kecemburuan. Maka kami putuskan untuk perancangan skematiknya cukup di software Eagle aja dan plus perhitungannya. Nah, seperti itu lampirannya, ini standar value, standar aja. Ini untuk fase A1, 30 menit. Ini yang 2 jam untuk fase A2. Nah, untuk A2 ini adalah assembly. Nanti di assembly kita berikan soal, kita berikan folder, isinya adalah Eagle Project skematiknya. Jadi anak-anak tidak perlu bikin skematik. Skematik sudah kami sediakan. Ya. Jadi tinggal melakukan desain PCB saja. Biar cepat. Jadi tidak perlu bikin skematik dari nol, skematik yang sudah fix sudah kami berikan. Tinggal melakukan desain PCB saja. Itu lebih mudah. Jadi nanti ada instruksi dari juri, file output yang harus dikumpulkan ke juri aja. Nanti di sini kita kasih aturan tertentu berapa lebar PCB-nya. Panjang kali lebar PCB-nya nanti kami yang tentukan. Nah, jadi untuk yang ini tidak bisa saya tunjukkan sekarang ya. Yang ini tidak bisa saya tunjukkan sekarang ukuran dimensinya, tapi siap-siap saja. Kira-kira bentuknya memanjang begini kira-kira, tapi ukurannya berapa itu masih rahasia di soal.
Kemudian untuk aturan desain rules standar sama seperti yang di LKS provinsi. File outputnya nanti ada Eagle dari .brd dan lain sebagainya. Standar basic lah untuk layout. Yang perlu diperhatikan nanti adalah dimensinya ini tidak boleh melebihi yang ditentukan oleh juri. Kurang atau lebih nggak boleh. Ya, tentu saja desainnya nanti single layer, tidak double layer. Semuanya single layer. Kami permudah. Single layer, bukan yang double layer. Kalau yang di Kabupaten Tulungagung itu double layer. Karena ini waktunya sangat mepet, maka kami putuskan untuk single layer saja. Kemudian di fase A3 itu nanti ada pengujian dan pengukuran. Nanti file yang kami berikan adalah ini lengkap, skematik, soldering, standar, dan lain sebagainya. Nanti ada assembly. Assembly di sini mulai dari soal, lembar jawaban untuk pengukuran dan pengujian, kemudian komponen bottom view, komponen top view, bottom layout view, skematik, soldering, standar. Nanti kami berikan semua. Assembly-nya tombol, potensio, proses, jika di sini gampang. Nanti pengukurannya tentu saja harus pakai osiloskop. Ya, pakai osiloskop. Apa yang diukur ya itu nanti rahasia apa yang diukur. Bisa dibaca lah dari soal ini apa yang diukur kan bisa dibaca. Nanti di sini ada lampiran boomnya apa, checklist begitu. Nah itu untuk assembly and measurement. Jadi waktunya 2 jam. Semua komponen single layer, PCB-nya sudah kami berikan yang kualitas bagus. Sudah di marking dengan silver nitrat. Jadi tidak mungkin sulit disolder. Ya, pasti mudah disolder. Jadi PCB-nya sudah kami siapkan yang bagus. Kemudian ke embedded system programming. Nah, ke modul ESP, ini modul ESP yang kami pinjamkan karena biasanya ini digunakan untuk seleksi LKS di tempat lain. Jadi kami pinjamkan untuk modul ESP-nya standar, ada Arduino, ya bentuknya persis seperti ini. Nanti ada instruksi khusus di soal seperti apa. Yang pertama tentu saja akses I/O, buzzer, display, dan lain sebagainya. Nanti ada fase A1, 1.1, 1.2 gitu. Jadi nggak banyak. Yang ini hanya cukup satu aja, langsung sistem smart home. Nanti sesuai dengan soal yang kami berikan. Skematik diagramnya persis seperti ini. Jadi nanti bisa langsung diuji coba di sekolah menggunakan project board terlebih dahulu sebelum nanti pakai modul yang kami bawa. Ini. Kalau dari kami simple seperti itu karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah baca. Kita buka sesi tanya jawab. Monggo Pak Lukman bisa dimoderatori. Mungkin ada peserta yang mau ditanyakan tentang teknis dari setiap fase-fase lomba. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Elga Aris Prasetyo untuk pemaparan petunjuk teknis ya, terkait dengan lomba yang nanti akan dilaksanakan oleh anak-anak dan nanti harapannya bisa maksimal ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand, nanti kita monitor di Zoom atau kalau pengen di kolom chat ya monggo. Tapi alangkah baiknya ini bisa raise hand nggih Pak Elga nggih. Jadi bisa langsung sambil mawon nggih. Sambil santai mawon. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya bisa raise hand dulu untuk memperjelas penjelasan dari Pak Elga tadi monggo. Monggo Bapak Ibu. Oh ya. Monggo dari SMK Negeri 1 Sukoharjo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mau tanya
Di Arduino IDE itu kan ada fitur bawaan berupa example. Itu bisa digunakan apa tidak, Pak? Baik, saya jawab. Jadi kalau untuk yang fase 1 itu murni tidak boleh pakai example. Ya, untuk yang fase 1. Karena soalnya memang tidak mungkin ada di example. Soalnya fase 1 kami buat tidak ada di example. Kemudian yang fase 2 bebas. Silahkan mau pakai example, mau bawa template, boleh yang fase 2. Boleh. Pokoknya kalau bisa yang fase 2 jos berarti. Meskipun bawa sampel, bawa template, itu sudah jos fase 2 bisa. Yang fase 1 jelas nggak boleh pakai. Ya, tapi juga nggak mungkin pakai sampel template nggak mungkin. Karena kami buat soalnya itu unik dan akses I/O-nya pasti dibikin mikir. Ya, mungkin itu kalau yang dari embedded system programming. Mau yang ini pakai library boleh, kayak yang fase 2. Boleh pakai library. Bawa template menyiapkan, digabung-gabungkan, boleh. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Oke, Oke, saya monggo Pak Pak Herman, izin, monggo. ya izin bertanya. Untuk uh, materi hardware design itu untuk Baik. komponen, ya untuk komponen disediakan dari juri ataupun panitia ya Pak ya. Untuk komponen, semua komponen PCB, software, skematik, layout, contoh, sampel, semuanya dari juri. Panitia pun tidak diketahui, tidak kami berikan itu. Jadi semuanya fair play. Sekarang semua yang tahu hanya juri aja, Pak. Jadi semuanya full dari juri. Terus untuk misalnya dalam project proses pengerjaan didapatkan ada kerusakan komponen, itu siswa masih diberikan izin untuk komponen cadangan atau penggantian ya Pak? Ya, kami izinkan Pak. Di situ nanti kalau ada yang kerusakan, silahkan request, sebutkan nama SMK-nya, komponennya apa, nanti kami tulis, kami berikan, kami bawa komponen cadangan. Tapi tentu saja dengan adanya kerusakan komponen kan ada di rubrik kami sudah Ya. kami berikan pengurangan nilai. Tapi masih bisa. Memang sistemnya seperti itu, Pak. Jadi kalau mau ada mau komponen lagi, apapun itu yang ada di situ kami bawa cadangan. Oke, terima kasih Pak. Untuk yang Baik. ESP kan itu ada fase 1, ada fase 2. Jadi antara Ya. fase 1 kalau misalnya itu tidak bisa dikerjakan siswa dalam proyek ataupun tidak berfungsi, tetap bisa melanjutkan fase selanjutnya atau fase yang pertama tadi diberikan clue ataupun jawaban untuk melanjutkan ke fase selanjutnya atau gimana nih? Oh tidak Pak, kita sama seperti provinsi, kalau fase 1 tidak selesai ya lanjut fase 2. Karena Oh, fase 1 itu tidak mempengaruhi fase 2 Pak, untuk programnya. oke, terima kasih Pak. Baik, Boleh permisi Pak, barangkali boleh silakan bertanya. Pak. Oke, monggo Monggo. Pak. Dari Beji, monggo. Saya dari Beji. Ini saya mohon pertanyaannya dari yang A3 Pak ya. Dari yang Baik, A3 ini kan pengukuran Bapak ya. Nah, ini kan yang diukur pakai osiloskop. Nah, sedangkan baik. kemarin itu tanya apa ada di grup kalau tidak salah itu tidak sama sekali tidak menggunakan project board. Nggih. Nah, Iya benar. itu, nah, itu nanti yang kami ukur itu sudah project PCB jadi apa? Project jadi atau bagaimana Pak bentuknya Pak? Itu aja mungkin. Baik, jadi yang diukur nanti adalah proyek yang sudah disolderi, diuji, terus diukur Pak. Jadi proyek yang sudah dikerjakan ini kan PCB-nya Berarti dari dari juri kan pasti bisa nih. Nah, kemudian setelah disolderi, diuji, berfungsi, kemudian diukur. Di lembar jawaban nanti ada diminta untuk mengukur apa. Tentu saja kalau kontrol motor ini tahulah nanti yang diukur apa.
Berarti dari apa hasilnya sendiri waktu soldering itu Iya, berarti Bapak G. betul, betul Pak, dari hasilnya sendiri. Oke, berarti sama sekali tidak memakai apa project pot Bapak G. Akhirnya G. Sama sekali tidak pakai Pak. Oke. Baik, sementara itu aja dulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Mungkin Bapak Ibu ada lagi mungkin? Iya. Eh, mungkin Pak Elga mungkin ya menambahkan ya. Monggo. Mungkin untuk ini terkait dengan apa penggunaan seragam gitu. Seragam itu pripun. Ini kan informasi yang terupdate itu kan kalau pakai kata lepak yang ada identitasnya kan eh, belum diperbolehkan ya. Ini Oke. mungkin ada usul terkait itu apakah pakai kaos warna apa atau batik kah? Nah, nanti Monggo kalau niku oh, kesepakatan mawon. nah Monggo itu kita monggo Bapak ngikut. Ibu pripun. Nah, untuk terkait dengan penggunaan seragamnya ngoten nggih. Dari Beji, Sukorjo, Grati, monggo pripun. Terkait dengan seragamnya, apakah kaos kah? Apakah batik kah? Nah, monggo. Ya, mohon izin usul kalau misalnya untuk karena kaitannya dengan lomba dan tidak ada aktivitas lain ya Pak ya, misalnya aktivitas lain itu keluar atau kemana-kemana, kok saya cenderungnya membuat siswa nyaman dalam bekerja, kok saya cenderungnya pakai kaos ya. Oh, Kaos kaos berkerah nggih. biasanya kalau Iya, LKS kaos iya berkerah kaos, itu ya kaos cocok. berkerah. Kaos berkerang nggih. Nggih. Berarti Iya. ya dari Grati ini nggih apa namanya kaos berkerah. Beji pripun? Kalau kami juga sepakat kaos, Pak. Entah itu bergerak atau enggak, yang jelas kan kaos. Saya Ya, setuju. ya kalau bisa sih berkerah sih kalau biar seragam ngoten. Ya. Nanti kita fikskan untuk warnanya nggih. Eh, yang dari Sukorjo pripun? Gini Pak, kalau dari kami juga setuju, tapi kalau untuk warna itu kadang mempersulit Pak Lukman. Jadi menurut saya siswa kan nggak mesti punya warna yang sama. Oke, Lebih siap. baik kaos berkerah saja kalau kita. Oke. Baik, dapat nggih. Udah dapat clue-nya berarti kaos berkerah warna bebas. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Pripun? Saya kira tadi infonya kaosnya sudah dapat, oh mungkin sudah dapat dari Sukorjo ini pesertanya gitu. Kan? Pak Itu. Arman. Iya, Iya, nakal nakal ya ya ini ini ya. ya. Oke. Pripun Pripun Bapak Bapak Ibu? Ibu? Ini Ini berarti berarti kesimpulannya kaos berkerah bebas nggih. nggih, monggo. Oke. Oke ya, Sukorjo, Beji, sepakat ya? Berarti. Permisi Pak Lukman, Oke, pripun gimana? untuk celana ada ketentuan atau boleh bebas atau bagaimana? Ya, oke, baik. Saya buka dulu ya tawaran gitu. Untuk celana, kalau bisa sih hitam gitu. Hitam, celana hitam. Untuk celananya, monggo. Beji, Grati, Sukorjo, pripun? Setuju. Kalau celana mungkin warna gelap gitu aja, Pak. Ya, gelap kan Menurut hitam, kami. Pak. Gelap, Pak. Pak Lukman, mohon maaf, bukan Gelap ya? maksudnya warna, bukan warnanya. Maksudnya Ya. apakah bahan boleh, jeans boleh, atau bagaimana gitu, Pak? Oh, nggih, 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 nggih. Pripun, Beji, Grati, untuk apa celananya? Saya saya Jeans boleh? eh, saya cenderung kain hitam saja. Oke, siap. Untuk celana kain hitam nggih. Untuk Sukorjo, Mbak Ji, pripun? Ya, kami sepakat hitam boleh, Pak. Kami juga punya warna aman. Kalau Oke, beji. Oke. sepakat Pak, sepakat. Oke. Berarti kesimpulannya yaitu kaos berkerah dan celana kain hitam. Ngoten nggih? Oke, baik. Eh, mungkin dari Bu Reni ada tambahan mungkin? Monggo. Monggo, Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai koordinatornya yang di SMK, nggih. Untuk ada yang ditanyakan untuk keperluan alatnya, biar nanti kalau kekompakan dulu lah, biar nanti kalau adanya apa-apa yang perlu diadakan, kalau misalnya dari sekolahan kita nggak punya ini, sekolahan Beji punya ini, Gati punya ini, lah mungkin bisa dikompakan untuk penyangkut soal seperti itu. Soal pakaian sudah jelas. Untuk soal jadwal lomba, nggih, saya mohon jangan sampai telat. Terus untuk kemarin kan sudah di-upload ya untuk keperluan seperti biodata ya. Nanti jangan lupa dibawa. Terus ada lagi Pak Lukman? Enggak ada ya? Ini mungkin Apa lagi? tambahan. Oke, mungkin ada tambahan sedikit ya. Untuk ini apa rapot ya. Iya, Rapot itu keperluan. wajib legalisir Bapak Ibu. Nah, ngoten nggih. Untuk rapot semester ya, bukan UTS ya. Bukan semester. Rapot semester mulai awal sampai akhir berlegalisir kepala sekolahnya masing-masing. Matur nuwun. Gitu aja nggih Bapak Ibu, saya ingatkan satu lagi untuk pelaksanaan jadwal jangan sampai lupa. Nanti jangan sampai ada yang telat jam 6 itu kemungkinan apa sudah nyampe di sini, jam 7 bisa langsung pembukaan. Terus untuk hal-hal untuk peralatan monggo disesuaikan 3 sekolahan. Ya, terus untuk yang seragamnya sudah jelas. Terus ada itu sementara itu dulu dari koordinatornya. Saya Izin kembalikan Bu lagi Reni, ke izin Pak. bertanya Bu Reni. Oke. Ngapunten Pak Elga, izin tanya ini kan Nggih. alat dan bahan yang dibawa peserta Ya. itu tidak ada flash disk ya. Tapi tadi ada Nggih. ketentuan dengan flash disk itu apakah peserta atau dari juri nggih? Nanti karena 3 orang, nanti dari kami saja basisnya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik. Mohon izin untuk panitia, saya tadi hilang informasi untuk registrasi ataupun loading alat. Kira-kira bisa diawali jam berapa? Oke, siap. Untuk loading alat Pak nggih. Iya, Nah, iya Pak. untuk loading alat kita mulai di jam kerja mulai jam berapa? Jam 7 ya. Ya, jam 7 itu kita loading alat sampai jam 4 ya. Jam 4 4 ya. sore ya. Oh Ngoten. iya. Pak Erwan, nggih. Oke. Ya. Nggih, Pak. Oke, saya ulang lagi mulai jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Pak Elga ada tambahan mungkin? Cukup Pak, untuk dari saya cukup. Semangat ya Bapak Ibu. Ini memang seperti yang dikatakan Pak Arief tadi, saya mention, memang kalau untuk kita ngukur kualitas itu kita butuh kompetisi. Jadi kadang-kadang kita seperti kata dalam tempurung, kita merasa hebat di dalam sudah cukup dan lain sebagainya, tapi begitu ternyata dilepas saat kompetisi, siswa kita nggak mampu. Maka dari itu kompetisi ini adalah sebagai salah satu alat ukur seberapa sukses sebenarnya kita ini mengajar ke siswa. Jadi sebagai salah satu aja alat ukur. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu pembimbing dan peserta. Untuk yang peserta yang nyimak, semangat. Ini adalah salah satu langkah awal teman-teman siswa atau peserta untuk bisa lebih lagi karena memang biasanya yang mau kuliah itu sertifikat LKS itu mudah dipakai. Karena biasanya atlet-atlet kami yang LKS itu untuk kuliah daftarnya di lewat SNBP itu mudah. Karena biasanya yang relevan itu biasanya dipilih oleh universitas. Kemudian kalau untuk ngelamar kerja bisa jadi portofolio. Jadi industri itu butuh portofolio, skill,
Kalau ada sertifikat LKS, skill itu biasanya tidak begitu ditanyakan karena sudah terbukti lewat sertifikat LKS tadi. Terima kasih, saya tutup Bapak Ibu. Saya mohon diri, terima kasih. Monggo Pak Lukman, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Elga untuk penjelasannya. Soalnya sebelum saya akhiri, saya akan menjelaskan tentang rangkumannya, hasil Zoom hari ini, yaitu yang pertama untuk soal tadi sudah dipaparkan oleh Pak Elga. Tadi ada beberapa yang harus disiapkan. Terus yang kedua untuk pengumpulan alat mulai dari loading alat ya, mulai dari besok Rabu mulai jam 7 ya pagi sampai dengan jam 4 sore ini kita sudah siap. Terus untuk seragam, nah ini Bapak Ibu seragamnya kita kesimpulan tadi pakai baju atau kaos berkerah ya dengan warna bebas dan celana kain hitam, ngoten nggih. Terus untuk pelaksanaannya kita di hari Kamis 12 Februari dimulai jam 7 sudah ada di tempat perlombaan ya Bapak Ibu ya. Terus jangan lupa tambahan mungkin untuk legalisirnya Bapak Ibu ya. Legalisir rapot itu yang dilegalisir itu rapot semester, bukan yang tengah semester. Jadi dilegalisir oleh kepala sekolahnya masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu ya kesimpulan dari rapat kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama Bapak Ibu ya. Kita foto bersama. Mohon izin untuk kameranya di on kan Bapak Ibu ya. Ini Sony sama Muzaki nih kok udah di on kan ini. Enggak Bapak Ibu. Ya, Muzaki belum ya? Muzaki belum di on kan. Nah, sip. Saya ambil Bapak Ibu ya. Ambil yang senyum yang termanis Bapak Ibu. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Oke. Tahan dulu Bapak Ibu ya. Tahan. Oke. Bentar. Lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Elga Aris Prasetyo selaku juri, terus Pak Pradana Yoga juga sebagai juri juga, terus pula Pak Arif Ayu selaku penanggung jawab lomba bidang elektronik aplikasi, dan tidak lupa pula Bapak Ibu pembimbing dan peserta. Semoga nanti pada saat pelaksanaan kita diberikan kelancaran semuanya, bertanding sportif tadi untuk bersama anak-anak supaya bisa maksimal nanti membayar. Makaten Bapak Ibu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Izin live Pak Lukman, Pak Elga, dan Pak Penjab. Monggo sedoyo. Matur nuwun. Terima kasih Pak Lukman, izin live. Sami-sami Pak. Nggih.